Brahmacaloka dipati sahampati katanjalian diwarang ayacata santi dasata paraja kajatika desetu dhammang anukampimang pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nati raga samo akhi nati thosa samo gaho nati moha samang calang nati tanha sama natiti. Sangha yang saya hormati, para pandita, segenap ibu, bapak sekalian, dan saudara-saudara yang berbahagia. Peringatan Asada tahun ini sungguh mengharukan kita. Untuk tahun kedua, Sutta-sutta Tipitaka dibacakan 2 hari berturut-turut. Hari ini Asada Agung untuk pertama kali didahului dengan prosesi dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur. Halaman Candi Borobudur ini penuh dengan umat Buddha. Tetapi ibu bapak dan saudara, Asada Puja tidak hanya memperingati berputarnya roda Dhamma. Pada saat Guru Agung kita membabarkan Dhamma pertama, tetapi Asada juga hari lahirnya Sangha. Untuk pertama kali, peringatan Asada Agung dihadiri oleh para biku samanera dalam jumlah yang sangat banyak. Sungguh mengharukan kita. Pada tahun ini, sutta yang diulang juga hanya berhasil 3 sutta. Sonadanda, Kutadanta, dan Mahali Sutta. Seperti tahun yang lalu, sulit saya membayangkan kapan kira-kira selesai Tipitaka ini diulang di Candi Borobudur. Karena di dalam kitab suci kita ratusan ribu sutta, ibu bapak dan saudara. Kitab suci Tipitaka bukan hanya berisi ajaran agama saja. Tetapi Tipitaka itu berisi
ilmu pengetahuan spiritual yang tidak pernah habis untuk kita simak dan kaji kembali. Tidak hanya ajaran agama saja, tetapi di Pitaka berisi ilmu pengetahuan spiritual. Mungkin Bante Dhammakaru Mahathera menjadi ketua panitia mengulang di Pitaka. Kalau suatu saat mungkin beliau meninggalkan dunia ini menutup mata, mungkin beliau akan bertekad, saya akan lahir kembali menjadi ketua Indonesia Tipitaka Chanting. Dan mungkin sampai berapa puluh kali kelahiran baru selesai. Ibu, Bapak dan Saudara, Asada adalah lahirnya Triratna. Lengkaplah permata Buddha, Dhamma dan Sangha. Apa yang diajarkan, apa yang diberikan, apa yang dijelaskan oleh Guru Agung kita pada saat pertama kali Guru Agung kita mengungkapkan apa yang beliau capai pada saat pencerahan sempurna. Sangat menarik, saudara. Yang pertama kali beliau sentuh adalah persoalan penderitaan umat manusia. Persoalan yang menjadi persoalan semua orang. Siapakah di antara manusia-manusia itu yang ingin menderita? Tidak ada. Semuanya akan emoh menderita. Semuanya ingin bahagia. Justru itulah yang disentuh pertama kali oleh Guru Agung kita. Tetapi saudara, benarkah kita ingin membebaskan diri ini dari penderitaan? Sungguh-sungguhkah umat manusia ingin bebas dari penderitaan? Umumnya tidak. Manusia umumnya tidak membebaskan penderitaan, tetapi hanya menutup-nutupi penderitaan. Karena menutupi penderitaan, maka sangat sulit melihat sebab penderitaan. Guru Agung kita menunjukkan tanha itulah sebab penderitaan. Nandi raga sahagatra tatra binandini. Nafsu keinginan itu selalu diikuti oleh kesenangan. Dan kesenangan itu mencari-cari kesenangan di sana dan di sini. Dan kalau saudara memenuhi itu, saudara merasa menyelesaikan penderitaan. Padahal hanya menutupi penderitaan. Menutupi penderitaan dengan mencari kesenangan di sana dan di sini. Izinkan saya mengutip salah satu ayat dari Dhammapada. Biasanya kami memilih ayat-ayat yang membangkitkan, yang menyenangkan. Hanya mungkin kali ini lebih tepat kalau kami mengutip ayat yang amat menakutkan. Nati raga samo agi.
Anda melihat api yang membakar rumah-rumah, membakar hutan, membakar, bahkan membunuh makhluk-makhluk. Namun Guru Agung kita mengatakan api raga hawa nafsu adalah api yang tidak bisa ditandingi. Betapa dahsyatnya api nafsu itu. Tidak hanya membakar hutan-hutan, tidak hanya membakar rumah-rumah, membakar kehidupan kita dari satu kelahiran ke kelahiran selanjutnya. Nati raga samo agi, nati dosa samo gahu. Kalau ada penerkam, kalau ada jebakan, kalau ada binatang buas yang menerkam manusia, maka Guru Agung kita mengatakan kebencian itulah penerkam yang sangat dahsyat. Tidak ada yang menandingi di dunia ini. Nati moha samang jalang. Ada jala yang halus sekali, jaring yang halus sekali, tidak tampak oleh mata kita. Tetapi jaring ini sangat dahsyat, saudara. Jaring itu akan menjaring kita, mencari kepuasan, mencari aktualisasi diri, kesombongan, memamerkan kemampuan. Itulah keakuan, itulah moha. Jaring yang amat dahsyat sekali. Tidak ada yang menandingi jaring jala ini. Nati moha samang jalang. Dan akhirnya Guru Agung kita mengatakan, nati tanha sama nati. Kalau Anda membaca banjir di mana-mana menghancurkan, menghanyutkan tebing-tebing, menggelontorkan tebing-tebing, menghanyutkan desa, membunuh banyak macam, membawa banyak macam korban, maka Guru Agung kita mengatakan tanha nafsu keinginan itulah banjir, arus banjir yang sangat dahsyat, tidak ada tandingnya. Ibu, bapak dan saudara, apakah ini tidak mengerikan kita? Api itu, penerkam itu, jaring itu, banjir itu ada di dalam diri kita. Guru Agung kita tidak tanggung-tanggung mengatakan nati tanha sama nati. Tidak ada tandingnya itu banjir, tidak ada tandingnya itu jaring. Tidak ada tandingnya kehebatan api itu. Tidak ada tandingnya sang penerkam itu. Pendeknya tidak ada tandingnya. Kecil hati saya, saudara. Kecil hati. Semuanya itu ada di dalam diri kita. Guru Agung kita mengingatkan itu dengan terang, jelas sekali. Bukan dengan kalimat tersamar. Itulah sebab penderitaan. Itulah yang harus diatasi. Bukan menutupi penderitaan dengan mencari kesenangan. Tetapi ibu bapak dan saudara, Guru Agung kita mengatakan jangan kecil hati, seperti itulah. Yang dahsyat itu bisa diatasi dengan jalan Arya berunsur 8. Guru Agung kita memberikan perumpamaan yang sangat jelas. Tetapi perumpamaannya ini sungguh mengerikan. Supaya tidak mengerikan, saya ingin mengubah sedikit saja. Sebentar tadi saya sudah diskusi dengan yang ahli suta.
Saya minta kompromi untuk mengubah sedikit supaya tidak terlalu mengerikan. Kalau saudara sakit luka, dengan kalimat yang lebih jelas, kalau saudara sakit korengan saudara, tidak sembuh-sembuh, malam hari merasa gatal, saudara kemudian menyalakan api. Ini ada di Magandhya Sutta, Majjhima Nikaya. Tetapi perumpamaan ini sedikit dilembutkan. Sang Buddha memberikan perumpamaan yang sangat mengerikan kita. Kalau koreng yang gatal itu dipanggang di api, di bara yang dinyalakan di malam hari, kemudian koreng itu digaruk-garuk, alangkah nikmatnya. Tetapi Guru Agung kita mengatakan, ingat, kesenangan itu membawa bahaya. Koreng itu akan melebar, infeksi. Anda akan diamputasi dan mungkin selesailah hidup Anda dalam kehidupan yang sekarang. Para ibu, bapak dan saudara, ngaten, menawi ibu-ibu, bapak-bapak korengan dipanggang, dikukur, aduh nikmatnya. Mboten bahaya. Seperti itulah Anda menutupi penderitaan, ketidaksenangan, kekecewaan, jengkelan, kemarahan dengan mencari kesenangan seperti menggaruk-garuk koreng di waktu malam. Ingat ibu bapak dan saudara, sungguh bagus perumpamaan ini. Mengerikan, tajam, tetapi ingat, pada saat Anda mencari kesenangan, jangan sampai menggaruk-garuk koreng. Mboten ngukur koreng, mboten nggaruk-nggaruk koreng. Enak nanging bebayani. Kemudian seorang dokter datang. Berhenti. Jangan dipanggang lagi, jangan dikukur-kukur lagi. Berhenti. Bersihkan dengan betadin. Aduh, perih sekali. Anda mau sembuh atau mau celaka? Bersihkan betadin, obati, kemudian diperban. Malam hari terasa gatal, mencuri-curi perbannya, kemudian ditusuk-tusuk. Sang dokter mengatakan, tidak, Anda ingin sembuh atau ingin celaka? Dan dokter itu adalah guru agung kita. Nak kahapana wasena titik kamesu wicati apat sada duka kama iti winyaya pandito ti. Nak kahapana wasena titik kamesu wijati, andai kata ada hujan emas, sebentar malam mungkin turun hujan emas. Nak kahapana wasena, sekalipun hujan emas tidak mungkin memuaskan hawa nafsu. Apat sada duka kama iti winyaya pandito, orang bijak mengerti dengan benar
Hawa nafsu hanya memberikan kesenangan sepintas, kemudian mengakibatkan penderitaan. Menggaruk koreng itulah kesenangan sepintas, saudara. Selesai ingin lagi, hancurlah, saudara. Koreng itu akan menjadi infeksi. Berhenti menggaruk. Mengendalikan diri dengan sila. Berhenti menghujat orang lain. Berhenti menjelekkan orang lain. Berhenti mencelakai orang lain. Berhenti membunuh orang lain. Berhenti menghancurkan lingkungan kita sendiri. Berhentilah hawa nafsu yang di dalam ini. Tetapi Bante, bukankah kita ingin maju? Kita ingin keluarga kita maju, usaha kita maju, dunia ini maju. Benar, saudara. Tetapi majulah dengan kearifan. Majulah dengan sati sampajanya. Majulah dengan wisdom. Majulah dengan pertimbangan yang benar. Dunia kita sekarang seolah-olah membawa semua orang untuk ayo maju terus. Hati-hati, saudara. Kalau tanpa pengetahuan, tanpa kesadaran yang jeli, kemajuan itu seperti api yang membakar kita. Seperti arus yang menghanyutkan kita. Keserakahan. Hawa nafsu. Hentikan itu. Iya, Bante, tetapi amat sulit. Amat sulit menghentikan arus, memadamkan api yang di dalam ini. Benar, saudara. Amat sulit. Apalagi Bante, kami sebagai perumah tangga. Benar, saudara. Saya hanya minta, andai kata menghentikan arus nafsu keinginan itu sulit, setidak-tidaknya saudara harus mengerti bagaimana cara menghentikan. Ada latihan pada saat-saat tertentu untuk berhenti. Berhenti. Kalau Anda tidak pernah mengerti jalan untuk berhenti, Anda tidak pernah latihan untuk berhenti, hanya jalan. Seperti kendaraan yang ada gas, tapi saudara tidak pernah memencet rem. Saudara tidak pernah menginjak rem. Kalau tiba waktunya Anda membutuhkan untuk berhenti, tiba waktunya di keadaan yang Anda membutuhkan untuk berhenti, Anda tidak pernah belajar untuk berhenti, Anda akan celaka. Sampai menutup mata, Anda tidak pernah mengerti bagaimana caranya untuk berhenti. Maju, ya, maju, ya. Tetapi kita juga harus tahu cara untuk berhenti. Kalau Anda tidak pernah mengerti cara untuk berhenti, tidak pernah latihan untuk berhenti, Anda akan kecewa sampai Anda mati. Guru Agung kita menunjukkan cara itu. Bagaimana untuk memadamkan api, menaklukkan penerkam, menghentikan banjir, menghancurkan jala. Anda belum mampu, benar. Tetapi Anda harus mengerti bagaimana caranya. Dan suatu saat Anda harus berhenti. Anda mengerti, inilah cara untuk berhenti.
saya berhenti. Bagaimana caranya, Bante? Bermeditasilah. Asahlah kesadaran saudara, awareness saudara, sati. Kesadaran itulah yang akan membuat hawa nafsu berhenti. Kesadaran itulah yang akan menghentikan tanha. Saudara belum bisa menghentikan sekarang, tapi saudara mengerti caranya dan melatih diri bagaimana untuk berhenti. Menghentikan penderitaan yang sebabnya tidak lain ada di dalam diri kita. Kita perlu maju, Ibu Bapak dan Saudara. Maju dengan sati, dengan sampajanya, dengan kearifan, dengan wisdom, dengan panya. Tetapi kita juga perlu tahu cara berhenti, menghentikan tanha. Sebab penderitaan. Belum sampai habis kalau tanha itu berkurang, kotoran batin yang di dalam itu berkurang. Hidup saudara akan bahagia. Marilah kita berjuang. Mengendalikan diri, maju dengan bijak, tetapi tahu cara dan belajar untuk berhenti. Menghentikan sebab penderitaan. Marilah kita maju terus. Ajaran Guru Agung kita tidak sekadar agama, tetapi ilmu pengetahuan spiritual. Mencerahkan, memperkaya mental kita. Dan marilah kita praktek untuk menyelesaikan penderitaan ini. Selamat merayakan Asada. Semoga Tiratana selalu memberkahi kita. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Dhammacakka Pawatana Sutta. Kita coba menyanyikan bersama-sama, dipimpin oleh Wandani dari Jawa Tengah. Suatu taman rusak.
Tari puja menggambarkan para bidadari yang turun dari alam surga untuk melakukan puja kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Persembahan tari puja oleh STAB Sailendra.
Sambutan Sangga Nayaka, Sangga Theravada Indonesia. Kepada Yang Mulia Biku Subapanyo Mahathera kami persilakan. Yang termuliakan Biku Sangga dari Sangga di Indonesia maupun Sangga dari luar negeri. Yang Mulia Sri Panyabaru Mahathera, Sangga Pamuka Sangga Theravada Indonesia. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Muspida Muspika Kota Magelang, sahabat rohani, para tokoh antar umat beragama yang hadir dari Kota Magelang, yang saya hormati Ketua Umum PP Magabudi beserta jajarannya yang saya hormati, Ketua Umum Wandani dan jajarannya yang saya hormati, demikian juga Dewan Pimpinan Pusat Patria.
yang saya hormati, para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir, saya sampaikan rasa hormat saya dan terima kasih. Para atasilani, saya lupa para samanera, Pak Baja Samanera dan Samanera Sangga Terawadah Indonesia yang mengikuti pendidikan, para pandita, Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia dan saya banggakan. Pertama-tama, atas nama Sangga Terawadah Indonesia, mengucapkan selamat datang pada Puja Bakti Asada Agung Pahapuja 2560 tahun 2016 di pelataran Candi Agung Borobudur. Juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Asada kepada segenap umat Buddha yang hadir. Saya ingin meminjam istilah Bante Sri Panyawaro di awal. Mengharukan umat Buddha pada perayaan Puja Bakti Agung Asada ini. Umat Buddha berkumpul dan amat lengkap dari kelompok masyarakat Buddhis, Sangga, para biku, yang pada tahun ini dihadiri sejumlah biku amat sangat banyak. Demikian juga para samanera dan atasilani, namun juga para pandita dan segenap umat Buddha lainnya. Tidak hanya mengharukan, saya amat setuju sekali, ini mengharukan sekali. Maaf, karena saya sangat jarang sekali tampil di depan umum melihat seperti ini. Saudara-saudara yang tahu di mana saya lama berada. Saya lama berada. Orang mengatakan, wah Bante Sepapanyu tiganya di baliknya papan. Saudara tahu di baliknya papan? Ya. Di baliknya papan, papan di balik. Karena saya lama tinggal di baliknya papan, sehingga saya tertinggal. Tidak bisa melihat perkembangan. Tetapi saya amat berbahagia. Saya bisa melihat keagungan dari Puja Bakti Asalha ini. Tidak hanya mengharukan, tetapi menurut saya amat membanggakan sekali. Sebagai umat Buddha amat membanggakan sekali. Bukan berapa jumlahnya, berapa besarnya, tetapi kebersamaan, kerukunan, persaudaraan ini jauh melebihi dari segala-galanya. Kita bisa berkumpul, duduk bersama, duduk dengan amat tenang, tidak mengganggu yang lain, penuh perhatian, dan mengikuti setiap acara demi acara yang sudah disiapkan oleh panitia dengan amat tekun sekali, memperhatikan sekali, apalagi urian damai yang disampaikan oleh Bante Sri Panyawaro yang indah pada awalnya, indah pada pertengahan dan indah pada akhirnya.
Kalau saudara bisa memahami itu dengan benar, mengerti dengan jelas dan terang, bukan hanya mengharukan, bukan hanya membanggakan, tetapi membahagiakan sekali. Tidak bisa dibandingkan kebahagiaan kita seperti kebahagiaan berkumpul biasa. Tetapi berkumpulnya dalam kebersamaan, dalam hati yang sama, pada waktu yang sama, apalagi mendengarkan dhamma, menambah pengetahuan yang amat berharga untuk hidup kita masing-masing, bukan untuk orang lain, untuk hidup kita masing-masing, untuk bekal hidup kita sekarang dan nanti. Itulah kebahagiaan yang tak terukur, tak ternilai. Karena itu saya mengatakan bukan hanya membanggakan, tetapi membahagiakan sekali buat kita semua. Mudah-mudahan perayaan Asalha Puja atau Puja Bakti Agung Asalha atau peringatan Asada kali ini membawa makna dan manfaat yang tidak kecil, amat besar. Antara lain adalah manfaat kebajikan untuk kita, manfaat untuk pengetahuan untuk bekal hidup kita. Tetapi juga yang lebih membahagiakan bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya pariyati, bukan hanya belajar, tetapi juga di sini pati-pati, praktek dhamma langsung secara bersama-sama. Inilah yang jauh lebih dari segalanya. Inilah yang membahagiakan kita semua. Semoga umat Buddha yang datang dari manapun, saya tidak tahu betul, merasa nyaman, merasa bahagia, berada bersama di sini dan memperoleh manfaat kebajikan yang sebesar-besarnya untuk diri sendiri. Syukur bisa memberikan manfaat bagi keluarganya, bagi yang lainnya. Semoga meningkatnya keyakinan, ada gairah keyakinan bagi umat Buddha. Umat Buddha harus memiliki keyakinan yang kuat agar tidak goyah menghadapi berbagai permasalahan, tantangan hidup yang tidak mudah, yang telah dijelaskan hidup ini adalah derita. Kalau umat Buddha tidak memiliki keyakinan yang kuat, goyah, gampang bingungan, kacau, maka bagaimana mungkin akan dapat memperoleh kebahagiaan? Untuk menjadi umat Buddha saja tidak bisa menjadi umat Buddha yang baik. Bagaimana umat Buddha yang baik adalah umat Buddha yang bisa berbahagia untuk diri sendiri karena bisa mengurangi kekotoran batinnya. Semoga memiliki keyakinan yang kuat, gairah keyakinan, sekembalinya dari sini lebih bersemangat, gairah di wihara masing-masing, di aktivitas masing-masing, di keorganisasian masing-masing, di rumah masing-masing. Bukan sebaliknya kendor, tapi lebih semangat karena memiliki keyakinan. Keyakinan menimbulkan gairah dan juga praktek moral, praktek sila yang lebih baik, sehingga berkembang kebajikan yang lebih besar batinnya dengan melatih bawana, sehingga akan memperoleh kebijaksanaan sebagai patiweda, sebagai hasil yang diperoleh. Untuk yang terakhir kayaknya saya memberikan pembuka atau tadi sebutkan sambutan, tapi sebenarnya pembuka ini sekalipun sudah dibuka dari awal, tetapi saya mewakili panitia
panitia dari Indonesia Tipitaka Janting dan sekaligus Puja Bakti Agung Asalha, yaitu Bante Tambakaro dan Bante Catamano. Tentunya ini bisa terselenggara dengan baik, dengan sukses, karena kerja keras para biku yang menjadi panitia yang dipimpin oleh Bante Tambakaro Mahatthera, dan juga didukung oleh komponen keluarga Buddhis dari Bhagabudi, baik pusat maupun daerah. Demikian juga dari Wandani pusat dan daerah dan Patria pusat dan daerah, sehingga kegiatan serangkaian daripada Indonesia Tipitaka Janting, Puja Bakti Agung Asada sampai detik ini saat ini berjalan dengan baik, lancar dan sukses. Untuk itu, terimalah penghargaan dari Sangga. Semoga para Bante dan Abuso merasa berbahagia atas kerja kerasnya dan membuahkan kebahagiaan dan kebajikan masing-masing, beserta seluruh jajaran daripada panitia yang telah mendukung, juga termasuk Ketua Panitia Pelaksana Bapak Arya Chandra. Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Departemen Agama atau Kementerian Agama Republik Indonesia, Dirjen, dan juga kepada Bapak Gubernur, sekalipun Bapak Gubernur belum bisa hadir. Mudah-mudahan kalau boleh saya mengajukan permohonan, kalau tahun depan mengadakan Mahapuja Asada lagi, kepada yang mewakili Bapak Gubernur disampaikan, karena Bapak melihat sendiri beliau berkenan hadir untuk perayaan Mahapuja Asada Puja pada tahun yang akan datang, mudah-mudahan. Juga penghargaan kepada para muspika, muspida, dan juga pimpinan Taman Wisata Borobudur atas segala hal yang telah diberikan sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan ini. Tetapi siapapun juga yang telah bekerja dengan sebaik-baiknya untuk suksesnya acara ini, mudah-mudahan memperoleh manfaat kebajikan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Bawatu Sabha Manggalang, Sabisata Bantu Sekitata, semoga berkah ada pada Anda. Sabisata Bantu Sekitata, semoga semua makhluk berbahagia. Atas perhatiannya, terima kasih. Sambutan Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Biro Bina Menta Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, kepada Bapak Raharjanto Pujiantoro, Sarjana Hukum, Magister Sains, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat malam. Yang kami hormati Bapak dari Menteri Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Urusan Pendidikan Agama Buddha, Bapak Paniran, yang kami hormati dari Kementerian Kebudayaan Pariwisata, Bapak Hari, kemudian dari Kantor Wilayah Kemenak Jawa Tengah, Pak Sudarso, yang terhormat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pak Tenggerono, dari Bupati Magelang atau Magili, dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Magelang, Kepala Balai Borobudur, serta para pejabat sipil
militer di malam hari ini, dan Ibu dan Bapak sekalian umat Buddha yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama tentunya kita tak lupa panjatkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita semuanya dapat hadir dalam rangka Indonesia Tipitaka Chanting dan Asala Mahapuja tahun 2560 atau tahun 2016 di Borobudur Magelang tahun 17 Juli 2016. Yang berikutnya perlu kami sampaikan permohonan maaf Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MEP, Bapak Gubernur Jawa Tengah, pada malam hari ini tidak bisa hadir saya pribadi karena beliau ada tugas-tugas lain, sehingga menugaskan saya untuk mewakili beliau. Kemudian kami mendapat amanah untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentunya beliau menyampaikan salam kepada yang hadir pada hari ini. Salam hormat, beliau tidak bisa hadir dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian mendapatkan keselamatan dan selalu dilindungi dalam Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian beliau juga menyampaikan mohon maaf lahir batin karena kebetulan hari ini masih bulan Syawal bagi umat muslim. Menyampaikan mohon maaf lahir batin, dan beliau menunjuk bahwa ini merupakan keberagaman, keindahan, segala kekayaan budaya dan kearifan lokal yang ada, yang penuh kedamaian dan cinta kasih. Dan itu selaras dengan ajaran Sang Buddha Gautama yang mengembangkan cinta kasih dan etikat baik, tidak kejam atau kasih sayang. Harapannya kalau pengertian sudah benar, maka pikiran menjadi benar, ucapan pun menjadi benar, demikian pula perbuatan yang benar, serta pencaharian yang benar dan sebagainya, serta perhatian yang benar, serta konsentrasi yang benar. Semuanya mengarah pada kebenaran dan kejujuran, dan itu merupakan ajaran dari Buddha Gautama. Hal ini pula yang menginspirasi teks beliau, yaitu mboten korupsi, mboten ngapusi, dan sampai sekarang mudah-mudahan berjalan dengan baik. Untuk itulah dalam segala hal, termasuk pembacaan Tipitaka dan Puja Bakti Agung Asada tahun 2560 ini, hendaknya tidak sekedar pembacaan, tapi untuk mengetahui atau mengingat, melainkan juga memahami, melaksanakan dan merealisasikannya sehingga mencapai penembusan atau Vantiveda. Namun demikian, tanpa pembacaan yang berulang-ulang juga akan mempersulit pemaknaan dan pemahamannya. Oleh karena itu, pemahaman memerlukan tindakan pembuktian dalam sikap yang membiasakan pada kehidupan. Generasi muda adalah tumpuan penegak kebaikan dan kebenaran. Maka tugas kita bersama untuk menggembleng mereka agar menjadi generasi yang tidak cepat mengeluh, mudah menyerah. Gagal itu biasa, tapi lebih luar biasa lagi adalah bangkit dari kegagalan. Sikap hormat kepada orang tua atau yang dituakan adalah penting, karena di sanalah adanya pintu keberkahan. Kerendahan hati dalam prestasi adalah manifesto dari rasa syukur kepada Sang Pemberi hidup dan kehidupan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Ibu dan Bapak yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Pesan-pesan dari Bapak Gubernur mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat bertipitaka dan Puja Bakti Agung Asada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.